Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 850273639, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran umum tentang karya ilmiah yang saya buat, yaitu yang berjudul Peran Pendampingan Orang Tua Terhadap Perilaku Tanpa Tantrum pada Anak Usia Dini. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang dibimbing oleh Ibu Sri Rahayu Rubiani MPD. Karya ilmiah ini tersusun dari abstrak, pendahuluan, pembahasan yang membahas tentang definisi anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan, definisi temper tantrum, deteksi dini temper tantrum, bentuk-bentuk perilaku temper tantrum, faktor-faktor penyebab temper tantrum, peran orang tua anak yang temper tantrum. Lalu bagian penutup dan terakhir daftar pustaka. Abstrak. Anak usia dini dalam rentang usia 0-6 tahun dengan berbagai perilakunya biasanya menarik perhatian orang tuanya. Dunia anak adalah dunia penuh canda tawa dan kegembiraan, sehingga orang-orang di sekitarnya akan terhibur dengan hanya melihat tingkah pola mereka. Anak memiliki beragam karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya sebagai orang tua penting memahami karakteristik anaknya. Orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, namun terkadang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa aman. Pola asuh dan lingkungan menjadikan salah satu faktor anak mengalami temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu letupan amarah anak yang sering terjadi saat anak menunjukkan penolakan. Tujuan anak melakukan temper tantrum untuk mendapatkan keberhasilan atas keinginan atau mencari perhatian orang tua. Dalam menghadapi perilaku anak yang temper tantrum, orang tua harus mengetahui cara merespon temper tantrum secara tepat. Peran orang tua sangat penting untuk mengantisipasi agar perilaku temper tantrum tidak sering muncul pada anak. Kata kunci, anak usia dini, temper tantrum, peran orang tua. Pada bab pembahasan, di sini dalam karya ilmiah ini membahas tentang definisi anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan, definisi temper tantrum, deteksi dini temper tantrum, bentuk-bentuk perilaku temper tantrum, faktor-faktor penyebab temper tantrum, lalu terakhir peran orang tua anak yang temper tantrum. Definisi anak usia dini. Dalam karya ilmiah ini saya mengambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang kedua dari NAEYC atau National Association for the Education of Young Children tahun 1992. Yang ketiga dari Elizabeth Berkiner Hallock tahun 1980, dan yang keempat dari Feldman dalam Asmani tahun 2019 halaman 24. Dari beberapa definisi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat atau masa emas Golden Age. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan antar sel, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang atau berat. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan dalam bahasa Inggris disebut development. Centrak tahun 2011 mengartikan development is the pattern of change that begins at conception and continues throughout the lifespan. Atau yang berarti perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupan. Definisi temper tantrum.
Kata temper berasal dari bahasa Inggris yang berarti tendensi, to be angry, atau mudah marah, dan tantrum berarti marah. Secara bahasa, temper tantrum merupakan ledakan kemarahan atau perasaan yang terjadi secara tiba-tiba, yang biasanya ditunjukkan anak pada saat anak merasa frustasi atau marah saat keinginannya tidak terpenuhi. Tantrum adalah suatu ledakan emosi kuat sekali, disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangan ke lantai atau tanah. Chaplin tahun 1981. Perilaku tantrum biasanya ditunjukkan anak adalah berteriak dan menangis dengan keras, melempar barang, menendang, memukul, melompat-lompat, berguling-guling, bahkan pada anak yang usianya 1,5 sampai 2 tahun dapat diiringi dengan muntah atau kencing di celana. Deteksi dini temper tantrum. Sebagian orang menganggap perilaku temper tantrum adalah hal yang wajar. Namun, perilaku tersebut tidak lantas dibiarkan berlanjut sampai usia dewasa, sebab perilaku tersebut dapat menjadikan alasan bagi anak untuk dituruti atau dipenuhi segala keinginannya, serta akan menimbulkan gangguan perilaku, gangguan sosial emosional, dan mengganggu aspek perkembangan lainnya kelak di kemudian hari, sehingga perlu diatasi sedini mungkin. Bentuk-bentuk perilaku temper tantrum. Menurut Tasmin tahun 2002, membedakan bentuk perilaku tantrum berdasarkan kecenderungan bentuk perilaku yang dimunculkan anak berdasarkan usia, yakni usia kurang dari 3 tahun, usia 3-4 tahun, dan usia di atas 5 tahun. Faktor-faktor penyebab temper tantrum. Perilaku temper tantrum muncul karena ada banyak faktor yang melatar belakanginya, baik dari keadaan dalam diri anak sendiri, lingkungan yang tidak mendukung, dan pola asuh orang tua. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa aman menjadikan faktor terpenting anak mengalami temper tantrum. Helms tahun 2003 halaman 60 mengatakan tantrum bisa terjadi ketika orang tua tidak bisa memberi perhatian penuh kepada anak dan ketika anak merasa tertekan karena lapar, sakit, lelah, bosan, atau sekedar menuntut menjadi anak kecil. Peran orang tua yang temper tantrum. Ketika tantrum terjadi, hal yang sangat penting bagi orang tua adalah segera mengambil tindakan yang tepat, sebab apapun tindakan yang dilakukan orang tua akan berdampak pada perilaku dan respon anak pada masa-masa yang akan datang. Maka, orang tua perlu memahami apa saja yang perlu dilakukan dan hal apa yang mestinya dihindari. Ada 3 hal yang perlu dilakukan sesegera mungkin saat tantrum terjadi, yaitu memastikan segalanya aman, perlunya orang tua mengontrol emosinya, serta tidak ambil peduli terhadap pandangan sinis atau ucapan negatif, serta segala bentuk reaksi dari lingkungan. Kesimpulan. Dalam karya ilmiah yang saya buat, kesimpulannya adalah bahwa dalam melakukan pendampingan terhadap temper tantrum yang harus ada pada orang tua adalah sikap tenang, sabar, dan dapat mengkontrol emosi agar tidak terpancing untuk ikut marah. Orang tua bisa mengenali pemicu yang akan menyebabkan anak temper tantrum, serta mengatur pola asuh dan pola didik yang baik untuk anak. Ketika orang tua sudah memahami hal apa saja yang bisa membuat anak tantrum, maka orang tua bisa mengantisipasi agar perilaku temper tantrum tidak sering muncul pada anak. Seyogianya, orang tua berupaya untuk senantiasa memberikan rasa aman dan rasa cinta pada anak. Daftar pustaka. Pada daftar pustaka dalam karya ilmiah ini, saya mengambil dari berbagai sumber, yaitu yang pertama dari buku Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini
penerbit Universitas Terbuka. Lalu yang kedua, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini edisi 2 penerbit Universitas Terbuka. Yang ketiga, Mengenal Temper Tantrum pada Anak dalam https://rsud.cilacapcamp.go.id. Selanjutnya, memahami 4 jenis tantrum pada anak balita dalam https://kumparan.com. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid 1 penerbit Perdana Publishing. Lalu, Mengenal Perilaku Tantrum dan Bagaimana Mengatasinya, Sio Informal volume 18 nomor 2 halaman 73 sampai 81. Tantrum dalam http://keluargasehat.wordpress.com. Lalu selanjutnya https://pustakapaud.blogspot.com, definisi dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir saya ambil dari https://www.diktio.id. Faktor apa saja yang menjadi penyebab temper tantrum pada anak. Demikian presentasi dari karya ilmiah yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.